Ya, itu tadi pemirsa pentingnya stretching ya Dr. Vito ya. Dan juga kalau misalnya di era sekarang kan udah banyak yang WFH juga nih, work from home. Banyak kegiatan duduk di rumah juga. Jadi kita butuh juga stretching yang kira-kira bisa dilakukan pada saat kita lagi duduk juga, Dok. Oke, langsung aja kita bersama dengan Dr. Andika Raspati, spesialis dokter olahraga pada pagi ini. Pagi, dokter. Oke. Nah, Bentar, ini senarnya mana ya? ini Pak, senarnya lupa ketinggalan. Nah, itu dia. Kursi. Halo pemirsa semua. Lihat kan. Supaya ini pentingnya stretching itu apa? Karena banyak orang yang mungkin di rumah pengen olahraga tapi ternyata malah cedera gitu Betul, kan. betul Malah sekali. akhirnya mesti masuk perawatan gitu. Iya, ke saya nanti. Iya, silakan. Tapi sebelum ke Anda, Anda tahu dulu kenapa? Iya, jadi gini ya, Dr. Vito ya, Dr. Sasa semua. Kalau misalnya kita bicara stretching, itu kita mesti beda jadi dua. Ada yang memang dia itu stretchingnya kita kerjakan sebelum olahraga. Tadi yang kayak Dr. Vito bilang. Tapi juga ada nih stretching yang dikerjakan karena memang tadi mager. Oke. Orangnya jarang gerak. Duduk mulu ya kan. Sekarang apalagi era WFH nih udah mulai kerja lagi sih. Banyak orang yang akhirnya menghabiskan waktu berjam-jam di atas meja. Kursi maksudnya. Nggak sopan. Kursi, Di Atas dong. meja nggak bisa dong. di atas kursi. Akhirnya apa? Duduk lama, kencang tuh otot-ototnya. Iya. Ini akan kebantu kalau kita stretching gitu. Oke. Atau mungkin yang kalau orang sering main gadget ya, kan gini terus nih, itu kepalanya juga sakit terus makanya. benar-benar sampai akhirnya ada yang namanya cross syndrome ya. Jadi memang dia ototnya ada yang melemah, ada yang menegang. Nah, itu kan yang tegang perlu di stretching. Iya, betul. Jadi itu stretching perlunya, bukan disalahin kolesterolnya sebenarnya ya. Bukan, Kadang-kadang orang gitu. bukan. Ternyata emang kurang gerak aja ya. Nah, itu Kurang oke. gerak, Jadi benar. kalau gitu stretching yang apa yang kadang-kadang orang mungkin stretching juga asal nggak tahu caranya. Nah. Ini kita mau pelajari stretching yang mana aja nih? Iya, jadi gini, kalau misalnya kita bicara kan tadi ya ada dua nih, stretching yang sebelum olahraga sama stretching yang emang karena jarang gerak. Kalau misalnya kita bicara mau olahraga, itu stretchingnya bisa kita kerjakan dengan agak lebih bergerak, dengan lebih memanaskan. Ya. Jadi kalau misalnya kita nih mau olahraga, baru bangun, habis tidur gitu kan, Iya. jangan langsung tiba-tiba, lari dereng gitu, jangan. Tapi kita coba stretching yang sifatnya dinamis namanya. Jadi dynamic stretching. Itu kita biasanya bentuknya akan lebih aktif bergerak. Misalnya contoh kita sambil apa namanya jalan di tempat begitu kan, Oke. sambil kita buka tangan kita. Tuh. Ini Nah, ini kan, stretching. iya, ini kan sebenarnya bentuknya membentuk atau meluangkan ruang gerak kita kan. Iya. Nah, kemudian juga kaki juga bisa. Misalnya kita ambil yang seperti kicking. Oh, gini. Oh, Iya. oke. Nah, ini kalau misalkan orang yang mungkin bermasalah karena lututnya atau mungkin orang yang lansia gitu, ada Harus bisa hati-hati. gantinya kan? Iya, memang ini kan kita bicara untuk general memang safe ya. Artinya lebih ke arah orang yang nggak punya faktor resiko. Jadi kalau misalnya dia mau lari nih, let's say mau olahraga atau main futsal, main badminton, sebelum dia mulai masuk lapangan, stretching itu lebih ke arah yang sifatnya bergerak. Oh, gitu. membuka. Oke, baik. Nah, tapi tadi kalau kita lihat yang sekarang, itu kan banyak orang yang jarang bergerak justru. Ya. Ya. Untuk menghindari otot yang kaku-kaku, tegang-tegang, itu kita stretching juga. Tapi Oke. biasanya kita lakukan dengan posisi duduk misalnya. Oke, nah dokter ini juga sebelum kita ke peragaan ya dok ya, ini ada fakta mitos yang beredar di masyarakat nih dok. Apa tuh, Dok? Katanya stretching atau peragangan ini dapat melancarkan peredaran darah. Ini Yes, fakta atau mitos dok? jawabannya adalah betul. Betul, fakta 1 juta rupiah. ya. Oh enggak ya, Oke, enggak ada fakta. dia. Kenapa tuh dok? Jadi memang kalau kita bicara kita itu meregangkan otot, maka kan ada otot yang memang tadinya dia tegang menjadi lebih rileks. Dan otot yang lebih rileks itu otomatis juga akan membuat pembuluh-pembuluh di sekitarnya itu akan lebih gampang untuk melancarkan aliran darah. Jadi betul. Oke, kita langsung peragaan aja ya. Iya, oke. Gimana, Jadi Dok? saya Pertama mau stretchingnya apa nih? gimana nih? Jadi misalnya gini, saya nih ya peragain ya. Aku boleh, ya, Dok? Atau boleh. siapa? Sweet Ah, gambreng. iya. Aku. Oke dulu deh. Soalnya udah pakai baju olahraga sih. Iya, Iya deh, jarang-jarang kan? Oke, jadi Gimana, banyak Dok? orang yang misalnya banyak duduk nih di era seperti sekarang gitu ya, di WFH atau mungkin sudah mulai WFO. Banyak dari mereka yang begitu duduk lama tuh posisinya begini nih. Oh, bungkuk, jadi bungkuk gitu Bungkuk ya. karena ngerjain laporan, ngeliat handphone segala macam. Saya sering banget dapat masalah di daerah pundak. Banyak orang yang pundaknya itu jadi kenceng. Kayak MotoGP. Larinya. Kenceng. Oh, bukan. Lehernya dong. Kaku ya. Iya, kaku atau kenceng gitu. Nah, makanya kenapa kita bisa lakukan stretching untuk area pundak. Caranya yang paling gampang adalah dengan men-stretchingkan otot leher sebenarnya. Tapi otomatis akan ketar juga bagian pundaknya. Seperti ini, Dok. Jadi gini, Mm-mm. aku contohin di depannya. Iya, biar- boleh. Nah, untuk melakukan stretching leher seperti ini, banyak orang yang dia hanya melakukan stretching ke samping. Iya. Padahal kalau kita bicara struktur otot pundak, akan lebih maksimal ketarik kalau arahnya diagonal, Dok. Jadi kalau dokter pakai tangan kiri, ngarahnya ke sini, Dok. Berarti Ini miringnya ke berarti. sana. Jadi, Miring maaf ya, sana. Dok ya. Tariknya gini. Nah, gitu. Oh, benar-benar lebih kerasa sih Lebih emang. kerasa karena Iya. memang otot trapezius kita itu bentuknya itu lebih diagonal, agak diagonal. Iya. Mhm.
Bahkan kita bisa tambahin lagi nih efek stretchingnya. Izin ya dok. Ya. Tangan kanan dokter pegang ke kursi. Sini. Tahan di sini. Stretchingnya lebih tarik lagi. Jadi ini narik. Oh iya. Sehingga otot trapesius kita akan lebih tarik lagi nih. Oke, ya otot pundak ini ya. Iya, otot pundak atau otot trapezius sebutannya ya. Ini sering banget kencang dok. Saya kalau misalnya datang pasien ke saya ngeluh sakit leher, sakit pundak, itu seringkali biang keladinya dia nih. Si trapezius ini, otot trapezius. Jangan lupa sebaliknya dok, biar nggak iri. Otot yang sebelahnya. Biar adil. Ganti. Biar adil. Iya, Iya, sebelahnya. betul. Iya. Jadi rasakan gini, banyak orang yang dok sampai kapan kita tarik nih, apa sampai ngelipet apa gimana gitu. Iya. Jadi batasnya itu adalah sampai pada titik mulai tidak nyaman, dokter Sasa. Oke. Oh, oke. Tapi berapa lama? Nah, Berapa hitungan? biasanya untuk static stretching seperti ini, kita kerjakan sekitar 15 sampai 30 detik. Mesti Dan diulang? diulang Iya. sampai 2 hingga 3 kali. Oh, Oke. itu diulang Per gerakan. langsung. Jadi biasanya kita bikin 15, boleh istirahat sebentar 5 sampai 10 detikan, kemudian hajar lagi. Jadi sebenarnya ini boleh dikerjakan juga ketika mungkin lagi di kantor, mungkin lagi 1 jam habis depan layar Sebenarnya gitu kan? bahkan mungkin bukan boleh, Dok, tapi harus sebenarnya. Harus sebenarnya. ya. Iya, karena apa tadi? Kita menahan posisi yang lama dalam hitungan jam, itu membuat tadi otot lebih kaku, darah lebih juga nggak lancar, sehingga muncullah berbagai keluhan. Nah, jadi bisa dengan cara ini nih kita akan lebih enak. Jadi kalau nanti kita ketemu orang tiba-tiba suka begini ya itu berarti dia Iya, nonton berarti udah habis tahu. habis nonton acara kita. Iya, benar. Nah, kemudian juga selain pundak, seringkali orang mengalami masalah di upper back. Oke. Nah, ini biasanya ada di bagian romboid kita nih yang kencang nih, Ya. antara tulang belikat. Oke, Punggung ya. ya, antara tulang Antara belikat. punggung. Caranya, izin ya dok ya, Ya. adalah dengan seperti ini nih. Oke, gini ya. Ini. Iya, nah gitu. Nah, ini betul, ini akan membuat otot di upper back kita atau Ya. punggung atas kita itu akan lebih ke stretch. Oh. Tapi ada juga orang yang melakukan kesalahan. Gimana Jadi tuh? gini dok, banyak orang kalau misalnya stretching begini, itu ikut muter badannya. Oh gini. Iya, jadi ikut Ini muter salah ya? pinggangnya. Nggak usah. Oke, gini. Karena kita bukan mau stretching pinggang, Iya. kita mau stretching pundak, stretching upper back Iya. atau punggung atas. Jadi stay. Dada kita tetap arahkan ke depan. Nah, begitu tarik akan lebih terasa dok di daerah sini dok. Nah, Ini juga sama Oke. sampai titik tidak nyaman. sama. Lalu bisa 10 sampai 12 hitungan tadi Iya, ya. 15 sampai 30 hitungan. Oke, Istirahatnya baik. 5 sampai 10 detik. Nah, baik. Nah, setelah ini kita kan pengen tahu juga kalau pinggang tuh boyok. Nah, itu Boyok. sering tuh. Nah, Iya, itu iya. bagaimana kalau misalkan orang suka sakit atau nggak nyaman di pinggangnya? Kita akan bahas sesaat lagi. Ya. Olahraga apa hari ini? Nah, kali ini sebelum olahraga kita harus tahu juga bisa stretching. Dan stretching ini bisa dilakukan juga ketika Anda sementara bekerja. Dan sekarang kita lagi mau bahas tadi masalah nyeri pinggang. Nah, Iya, kalau tadi upper back ya dokter Dika Betul. ya, begini gerakannya. Nah, Hmm. sekarang apa nih dok? Oke, tadi kan sempat disinggung sama Dr. Vito ya bahwa banyak orang yang mengalami nyeri boyok alias nyeri pinggang atau nyeri cangkeng kalau kata orang Sunda Nyeri ya. cangkeng, Nah, jadi betul. banyak orang yang memang terjadi nyeri pinggang itu tadi akibat duduk lamaan sebenarnya. Jadi tadi benar banget Dr. Vito bilang bahwa jangan langsung nyalahin asam urat, kolesterol, segala macam disalahin. Tapi justru kadang-kadang tuh postur duduk kita yang salah. Kelamaan duduknya itulah sebagai sebuah penyebab utamanya. Nah, makanya kenapa tadi kita biasakan kalau lagi duduk tuh banyak-banyak stretching. Ya. Tadi sudah sampai ini Dr. Sasa ya, di upper back. Upper Sekarang back. kita turunnya ke lower back. Nah, ini juga sering banget terjadi kekencangan atau ketegangan di otot-otot samping dari tulang punggung. Makanya kenapa kita akan coba untuk meregangkan dengan cara kita miringkan, Dok. Oke. Kita miringkan kurang lebih seperti ini. Nah, jadi betul. Ini. Nah, kurang lebih, maaf ya dok ya, tangannya boleh begini, ditekuk seperti ini. Pegang sini boleh? Iya boleh. Oke. Oke. Nah, ini kita buat sisi lututnya, sisi pinggang samping kita merasa lebih agak ketarik. ini cukup Iya, sampai ini rasa udah- nggak nyaman aja. Sama. Pokoknya intinya yang namanya nyeri atau stretching otot itu kita lakukan sampai pada titik di mana mulai agak tidak nyaman. Mhm. Oke. Nah, mulai kalau agak ini- ketarik. Jadi ini kerasanya di sini dok? iya Di betul sini nih, betul. nih. Memang kita lagi targetkan ini sisi samping dari batang tubuh kita. Iya. Jadi pinggang samping. Nah, kita lakukan sama kurang lebih 15 sampai 30 hitungan begitu. Nah, jangan lupa dibalas dok biar adil. Oke. Nah, Satu lagi ya, oke. Oh, iya. Gitu sama, kurang lebih. Bahkan kalau misalnya kita mau agak sedikit ngebuka dok, izin agak lebih ke dokter lebih ngeliat langit-langit. Nah, berapa detik nih? Nah, sama, kurang lebih 15 sampai 30 hitungan. Oke. Oke, ya. Ini Sampai lebih banyak ketarik. lagi ya kerasanya dari bawah Iya. sampai atas. Iya, Ini karena kerasa memang sih. itu benar-benar kenarik semua nih. Mhm. Gitu.
Nah, stretching ini sebenarnya kan bisa dilakukan mungkin lebih sering ya sebenarnya daripada orang pikirkan. Kadang-kadang mungkin dia pikir pagi doang gitu. Nah, Iya, benar. jadi gini, bahkan pada orang-orang yang sedang mengalami masalah pada otot, seperti tadi ada ketegangan otot atau spasmus namanya, itu kita bisa kerjain sehari sampai 4 kali. Sampai 4 kali ya? Boleh. Aman ya dok Boleh, ya? karena nggak capek. Karena tidak melelahkan gitu. Artinya tidak seperti olahraga beban yang bikin kita pegel-pegel atau olahraga lari yang bikin kita ngos-ngosan. Ini kan ringan banget ya dok ya? Betul, jadi nggak ada alasan untuk nggak stretching Iya, ya, nggak harus cari gitu. waktu luang dulu. Di Enggak, kursi sambil juga kerja, kita udah nih, kita misalnya kerja nih duduk di Iya. meja kita. Wah, kok udah sejam lebih nih nggak ngapa-ngapain gitu kan, duduk mau 2 jam. Kita stretching. Bahkan Iya. memang dianjurkan setiap jam sebenarnya dok, kita Oh, break. iya, oke. Mau itu stretching ataupun sekedar berjalan kaki ya. Oke, jalan Gitu. kaki. Nah, tadi udah diperagain nih kayaknya nih. Nah, gini kalau ya. misalkan suka gini nih, kan kadang-kadang nih pegel nih tangan. Iya, Atau mungkin bahkan orang yang gini. suka nyetir atau main ini. Ah, Gadget. bener itu kadang-kadang pasnya juga nanya, dia bilang, "Dok, ini kok jari-jari saya kayak kesemutan semua padahal dia Iya. tiap hari begini terus." nih." Iya, Iya, kadang-kadang bahkan ada yang bilangnya tuh dulu ya sebutannya itu blackberry thumb. Karena memang dia membuat jempol tuh jadi sakit gitu. Jadi memang apa ya? Yang namanya penggunaan gadget tuh sampai bikin penyakit baru gitu. Ada lagi namanya text neck. Jadi leher yang kaku akibat sering texting atau WhatsAppan gitu atau chattingan gitu. Nah, ini yang membuat memang ya budaya sering-sering stretching ini mesti dikerjakan sebenarnya. Oke, sekarang untuk jari-jari tadi ada nih cara Ada stretchingnya juga yang bisa tetap. Jadi diajarkan kalau misalnya kita kepada bicara pemirsa. kita bicara pergelangan ya. Iya. Nah, contohnya gini, Dok, izin ya. Iya. Nah, ini kita luruskan. Kemudian tangan yang satu itu tekan jari tangan gini. ke bawah. Nah, ini juga bisa kita lakukan untuk apa? Karena selama kita ngerjain seperti ini, maka kan otot-otot kita memendek. Iya. Nah, kita lawan supaya Ini nggak kayak mendek. patah ya. Ya, jangan sampai Jangan dipakai dong. ya, nanti jadi pasien lagi. Nah, bikinnya begini dan sama hitungannya sampai kita merasa sudah mulai nggak nyaman karena ketarik, ditahan selama 15 sampai 30 second. Kalau yang Gitu. ini kerasanya di sini nih dok? Betul. Karena memang kita sedang mentargetkan otot-otot di bagian sini. Oke, jadi kalau Nanti- misalkan buat stretching jari-jari bukan harus dikretek-kretekin Enggak, gitu, nggak bukan. harus ya. Itu nggak boleh ya, Dok? Nah, iya, jadi nggak usah kita sampai kok nggak ada bunyinya di mana nih gitu, enggak gitu. Karena target kita bukan kreteknya, tapi lebih ke arah tadi rasa seperti ketarik pada otot yang main. Oke, jadi kalau misalnya udah kerja seharian, keyboard misalkan ya, itu kan kadang suka bikin stres juga ya. Betul. Jadi nyambung dengan fakta mitos berikutnya. Apa tuh? Katanya stretching juga dapat meredakan stres. Ini fakta atau mitos dok? Ini juga benar. Benar ya? Ini, jadi memang tadi dengan kita melakukan stretching maka tubuh juga akan lebih merasa rileks, akan lebih rileks. Tadi kan darah juga lebih lancar ya kan. Ada juga hormon endorfin yang lebih bisa keluar dari situ sehingga akhirnya apa orang menjadi lebih tenang, lebih kalem, lebih rileks. Jadi bisa. Oke, jadi perbanyak stretching dokter Vito Iya. ya. Jadi kalau lagi stres Supaya tiba-tiba nggak stres. gitu. Enggak, jangan marah-marah Biar dong relax, stretchingnya Kak. dong. Nambah masalah nanti, tambah emosi gitu. Jadi Baik. hati-hati juga ya. Iya. Mm. Oke, baik. Ini fakta atau mitos berikutnya ya. Apalagi, Dok? Ini katanya hati-hati kalau stretching ya karena ini jika sedang cedera. Ini fakta atau mitos? Hati-hati saat stretching bisa bikin cedera. Fakta lagi. Fakta. Iya, karena gini, otot itu kan memang kita pengen regangin, Dok. Tapi biar gimana pun, yang namanya otot dia punya batas regangan. Ya. Jadi nggak bisa kita tarik melor sampai dari sini sampai Bintaro gitu. Jauh banget kan? Jauhan dong. Yang Bintaro tersinggung loh. Oh Itu nggak iya, jauh saya banget. sebut semuanya Bekasi, Bekasi juga ya, jauh. jangan dong. Nanti saya Apalagi sebut Bogor semua ya. daerah di Indonesia kepanjangan. Jadi intinya adalah kita juga harus tahu di mana limit kita untuk meregangkan itu. Karena tadi kita punya batasan sampai pada titik mulai nggak nyaman. Bukan pada titik di mana sakit banget, enggak. Oke, jadi Karena kalau sakit banget bisa sampai sobek. oke, jadi cukup sampai merasa tidak nyaman Iya, malah aja kayak dok ya. ketarik, segitu. Nggak perlu sampai patah ya tadi Jangan, ya. jangan. Oke, baik Dokter Dika, ini tipsnya untuk pemirsa di rumah untuk melakukan stretching. Tipsnya apa aja nih? Iya, jadi memang tadi untuk tips-tipsnya adalah kita biasakan di antara duduk lama gitu kan. Tadi misalnya kita kerja lama tuh kita lakukan stretching ini dan juga kita harus tahu untuk melakukan stretching ini jangan sampai kita memaksakan, Dok. Jadi kalau memang ada daerah yang misalnya kita terasa kaku gitu ya. Kalau terlalu terburu-buru kita stretch, tadi takutnya malah jadi cedera. Bisa ototnya sobek lah, ligamennya yang ketarik lah segala macam. Dan kita juga nggak usah ngebandingin, kok teman saya misalnya gini, misalnya gerakan cium lutut, Ya. gitu kan? Ada orang yang bisa nyium lutut gitu, Iya. ada orang yang mesti nyium lutut orang lain. Karena nggak bisa Itu beda cium lagi, lutut. karena nggak bisa, nggak nyampe. Beda, Gitu. Nah, jadi artinya apa? Ya udah, kalau emang saya nggak nyampe, saya baru nyampe misalnya segini doang, ya udah nggak apa-apa.
Nggak Tapi perlu kan udah kerasa. dipaksain. Katanya ini belum krek nih, belum krek gitu. Jangan, kadang-kadang sampai dibantu orang. Iya, betul. Gitu. Kadang manggil warga gitu, bantuin Iya, dong gitu. betul. Nggak Ayo, usah. coba sampai Gotong royong. Nggak Ya, usah. nggak usah. Ya, nggak Jadi perlu. sampai emang terasa udah mulai ketarik, udah mulai nggak nyaman, ya di situ aja udah. Iya, iya. Dan memang nanti ada tahapannya ya nanti. Betul, ya. lama-lama ototnya akan manjang secara perlahan dan beradaptasi dan bisa tuh akhirnya nyampe ke gym lutut. Oke, Oke, baik, terima terima kasih. kasih Baik, banyak pesan di buat rumah Sabito. jangan lupa ya, ingat Sama-sama, selalu dengan juga senang. stretching. Sekarang juga Anda boleh nih sambil nunggu jeda pariwara, karena setelah Ya. ini kita akan bahas hal yang penting juga, orang-orang yang mungkin nggak tanpa sadar batuk-batuknya lama, mungkin panas, demam, sudah kadang-kadang juga turun berat badannya turun ya. Tiba-tiba jadi kurus nih. Ah, ini jangan ada penyakit yang lain nih. Kita akan bahas saat ini. Stretching dulu sekarang ya. Kita kembali sesaat lagi.